Simak liputannya. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amril, memberi tanggapan soal kasus pembunuhan terhadap seorang ayah yang dilakukan oleh anak kandungnya di Lampung Tengah, Senin, tanggal 22 Maret tahun 2021 lalu. Disebut-sebut, pelaku pembunuhan berinisial K, merupakan orang dengan gangguan jiwa, ODGJ. Kejadian ini mengingatkan kita pada serangkaian kasus penyerangan ulama yang terjadi pada sekian banyak kesempatan. Jika benar pelaku adalah orang dengan gangguan kejiwaan, sejauh mana gangguan kejiwaannya, jenis apa? Apakah masuk sebagai jenis gangguan kejiwaan yang mendapat pemaafan hukum? Penting untuk dipahami, tidak setiap abnormalitas mental layak diberikan dispensasi hukum. Sebagaimana isi pasal 44 KUHP, pasal 44 ayat 1 KUHP berbunyi, tiada dapat dipidana barang siapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal. Sementara itu pasal 44 ayat 2 KUHP berbunyi, jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, maka dapatlah hakim memerintahkan memasukkan dia ke rumah sakit jiwa selama-lamanya 1 tahun untuk diperiksa. Patut dipertanyakan di mana pihak yang bertanggung jawab untuk menjaga pelaku yang disebut ODGJ tersebut. Tetapi sepertinya banyak kasus-kasus kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang dengan gangguan jiwa justru di-stop begitu saja di tingkat penyidikan di kantor-kantor polisi, sehingga perintah hakim agar orang yang melakukan tindak kriminalitas dirawat di rumah sakit jiwa praktis tidak pernah ada, ungkapnya. Informasi sementara yang kami terima, sang anak ini, pelaku, sempat minta dinikahkan, tapi tidak direstui oleh kedua orang tuanya, terang Kepala Kampung Sendang Rejo, Hotini, Senin. Ia menambahkan, aksi pemenggalan itu terjadi saat korban dan istrinya baru saja pulang dari sawah. Saat itu, kata Hotini, KPW langsung membawa golok dan menghampiri ayahnya yang berada di belakang rumah. Saat ibu dan bapaknya baru saja pulang dari sawah, tanpa ada yang mengira, tiba-tiba saja KPW membawa sebilah golok, menghampiri bapaknya yang duduk di belakang rumah, langsung menebaskan golok ke leher bapaknya, tuturnya. Usai memenggal kepala sang ayah, KPW justru membawanya keliling kampung untuk ditunjukkan pada para tetangga. Diketahui, KPW berkeliling saat tubuhnya masih berlumuran darah sambil berteriak, "Bapak saya mati, Bapak saya mati." Sementara itu, KPW diduga mengalami gangguan jiwa. Hal ini disampaikan Kasat Reskrim Polres Lampung Tengah, AKP Edi Korinas, mewakili Kapolres AKBP Popon Ardianto. Dugaan sementara gangguan kejiwaan, tapi masih kita tunggu hasil observasi rumah sakit jiwa untuk memastikan dia mengalami gangguan kejiwaan atau tidak. Rencananya, kata Edi, KPW akan dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Kemiling, Bandar Lampung, untuk diobservasi. Besok pagi, Rabu, tanggal 24 Maret tahun 2021, akan kami bawa ke Rumah Sakit Jiwa Kemiling, Bandar Lampung, katanya, soal dugaan KPW membunuh sang ayah karena tak disetujui menikah. Edi membenarkan hal tersebut. Tak hanya itu, Edi mengungkapkan pelaku berhalusinasi disantet oleh korban. Pelaku juga berdasarkan keterangan di bawah, tengah mengalami halusinasi. Ayahnya, korban, akan melakukan santet terhadap pelaku. Jelasnya, dari Tawali News melaporkan.